Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Kurniawati. Saya mahasiswa program D3 Kebidanan di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau singkat bagaimana proses pembuahan terjadi dalam sistem reproduksi perempuan, atau bagaimana mungkin secara umumnya bagaimana proses kehamilan itu bisa terjadi. Langsung saja. Nah, bisa dilihat di video di atas bahwasanya ketika masuknya sperma ke dalam genitalia perempuan, nah dia melalui lapisan lendir serviks yang kemudian menjadikannya pintu masuk. Nah, saat masa ovulasi ini biasanya rahim itu mempunyai penghalang. Nah, penghalang ini saat si sperma masuk biasanya tingkat keasamannya menurun dan juga membuat lingkungan yang bagus dan siap untuk menjadi tempatnya si sperma ini. Nah, di sisi lain, saat ovarium melepaskan sel telur, dia biasanya di hari ke-14 akan mengiring sel telur ini ke bagian tuba Fallopi. Jadi biasanya periode ini menjadikan si sel telur ini tinggal selama 30 jam di persimpangan atau bisa disebut dengan tuba Fallopi. Nah, dari sini saat masuknya sperma ke dalam rahim atau uterus, biasanya uterus ini berkontraksi untuk mendorong si sperma itu masuk ke tuba Fallopi. Nah, biasanya si sel telur yang sudah matang ini biasanya akan siap dibuahi dan bersatu dengan sperma yang didorong oleh rahim. Nah, biasanya sperma ini harus melalui vagina, kemudian rahim menuju si tuba Fallopi ini untuk membuahi si sel telur. Ini disebut dengan perjalanan sperma yang paling sulit karena disinilah proses seleksi alami, bahwasanya sperma yang tidak bertahan lama itu hanya sedikit. Jadi sperma yang akan berjuang, yang nantinya berhasil membuahi si sel telur itu hanya satu saja. Jadi di sini proses penyeleksian bagaimana sperma yang paling baik yang nantinya akan menjadi calon bayi yang baik. Dalam prosesnya si sperma ini memasuki rahim ketua Fallopi ini tentu saja tidak menjamin si sperma yang pertama ini bisa membuahi si sel telur. Nah, jadi ada kemungkinan si sperma ini biasanya bisa tinggal 5 hari di sistem reproduksi perempuan tersebut. Sperma pertama-tama menggali menggali melalui sel-sel corona radiata yang kemudian setelah kontak dengan zona pellucida, sperma mengikat reseptor di zona pellucida ini. Nah, kemudian tub sperma yang diisi dengan enzim yang disebut dengan akrosom. Nah, akrosom ini melepaskan enzim pencernaan yang selama ini disimpan. Nah, setelah itu akhirnya si sperma harus menyatu dengan sel telur membran plasma, yang mungkin peristiwa ini menyebabkan membran sel telur berubah dan mencegah sperma lain datang dan menempel. Kemudian menempel inti sperma ini tempat kromosom disimpan, memasuki sel telur, mencari inti sel telur. Nah, sel telur ini menggabungkan materi genetik dengan sperma untuk membuat suatu sel lengkap atau DNA kromosom dengan 23 pasang kromosom yang mengandung salinan unik ya. Dari setengah yang gen induk, proses ini menentukan jenis kelamin biasanya, kemudian warna rambut, mata, dan banyak juga genetik dan karakteristik lainnya. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim atau bisa disebut dengan zigot ini akan mengalami beberapa perubahan. Biasanya di rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim yang kemudian disinilah zigot akan berkembang, tumbuh menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya.
besar harapan saya semoga video ini bermanfaat bagi saya ataupun penonton yang melihatnya, dan terima kasih, sampai jumpa.